Good morning, good afternoon, good evening. Selamat datang kembali di video saya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan writing conventions dalam penulisan proposal ataupun tesis. Tentunya sebelum menyajikan materi yang ada dalam video ini, saya disclaimer dulu ya di awal. Kemungkinan video ini tidak akan relevan untuk semua institusi ya, karena setiap institusi pendidikan atau kampus, sekolah tinggi ataupun politeknik memiliki conventionnya ataupun tata cara penulisannya sendiri-sendiri. Jadi saya akan merujuk kepada tempat di mana saya belajar dan juga bekerja saat ini. Oke, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu terkait dengan definition of key terms. Definition of key terms ini sering sekali ditanyakan oleh mahasiswa saya. Jadi di kampus saya ataupun di tempat saya, definition of key terms ini disajikan pada bagian 1 atau pada bagian pendahuluan, di mana definition of key terms ini memberikan pembaca pemahaman baik secara konseptual ataupun secara operasional terkait dengan istilah-istilah ataupun terminologi yang digunakan dalam penelitian yang Anda kerjakan. Jadi conceptual definition merupakan definisi yang kita peroleh dari teori ataupun dari kajian-kajian teori yang akan berkaitan dengan istilah ataupun terminologi yang kita gunakan. Sedangkan operational definition merupakan sudah mengkerucut kepada penelitian yang Anda akan laksanakan ya. Sebagai contoh, saya akan sajikan satu buah terminologi yang saya gunakan dalam penelitian saya, yaitu literasi. Oke, secara konseptual, literasi ini akan didefinisikan berdasarkan pendapat ataupun referensi dari ahli ataupun badan ahli ya. Dalam hal ini, literasi secara konseptual diartikan sebagai individual's capacity to understand, use, and reflect on written text in order to achieve one goals, to develop one knowledge and potential, and to participate in society. Nah, ketika pengertian ini merupakan pengertian yang saya peroleh dari Organization for Economic and Cooperation and Development. Sedangkan secara operasional, definisi ini akan mengkerucut kepada pengertian istilah tersebut dalam penelitian yang Anda akan kerjakan. Seperti contohnya di sini, literasi dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai student ability to read and write to understand the meaning. Secara spesifik lagi, yang dimaksud students itu adalah the students are elementary students grade 4, 5, and 6 in Gianyar Regency. Jadi secara spesifik lagi ya. Jadi mengkerucut kepada penelitian yang Bapak, Ibu, ataupun Anda sedang laksanakan ya. Oke. Writing convention yang kedua adalah terkait dengan bagaimana cara menulis sebuah paragraf. Nah, ini merupakan hal yang sangat krusial untuk Anda pahami bersama, karena banyak sekali ketika saya membimbing ataupun membaca pekerjaan dari mahasiswa saya, masalah yang fundamental seperti menulis sebuah paragraf masih merupakan permasalahan yang klise ya. Jadi masih tidak sesuai dengan kaidah penulisan paragraf. Seperti yang kita tahu bersama, minimal dalam artian ini maksimal satu paragraf itu terdiri dari satu topik bahasan atau pokok bahasan, dan kemudian akan dikuatkan ataupun didukung dengan beberapa supporting details. Nah, sering saya temui bahwa dalam satu paragraf itu terdapat terlalu banyak pokok bahasan yang harusnya bisa dikembangkan menjadi paragraf baru. Seperti contohnya, saya kasih contoh satu. Oke, dalam paragraf ini ada satu pokok bahasan, yaitu teaching young learner is challenging. Nah, untuk menguatkan pendapat saya tersebut, saya akan support ataupun saya dukung dengan beberapa kalimat pendukung, yaitu
Teacher of young learners should recognize students' characteristics initially to make learning process run smoothly. And also, most of the children are eager to gain new experience including learning a new language and bla bla bla. Itu adalah beberapa kalimat pendukung dari pernyataan ini. Jadi tetap pokok bahasanya satu dan didukung oleh beberapa supporting details. Dan juga ketika kalian secara spesifik untuk membuat sebuah proposal ataupun skripsi, nantinya dalam satu paragraf silakan berikan satu kutipan sehingga itu tidak hanya murni berupa karangan ataupun berupa pendapat kalian saja, tapi juga harus dikuatkan oleh beberapa, baik itu data secara empiris ataupun data secara teoritis. Jadi agar apa yang kalian sampaikan dalam sebuah paragraf tersebut bisa terjustifikasi ataupun bisa diyakini oleh pembaca ya. Nah, tak kalah pentingnya juga dalam menggunakan gambar dan tabel. Dalam penggunaan gambar dan tabel, beberapa mahasiswa juga masih mengalami kesulitan ya. Dalam hal ini, biasanya mahasiswa hanya langsung menyebutkan tabel dan gambar yang mereka ingin letakkan tanpa memberikan uraian sebelum menyediakan sebuah tabel. Tentunya ketika kita menyajikan sebuah tabel, kita harus memberikan ulasan dulu ataupun apa yang kita akan lakukan. Kenapa hubungannya nanti ke dalam hal ini gambar ya. Nah, baru setelah itu di bawahnya kalian akan memberikan uraian tambahan terkait dengan apa isi dari tabel tersebut. Dalam menyajikan sebuah gambar dalam hal ini, kalian memberikan nama atau penamaan dari sebuah gambar akan diletakkan di bawah gambar tersebut. Sedangkan pada tabel diletakkan di atas dari tabel tersebut. Dari segi penamaannya, penamaan ini mengisyaratkan letak dari tabel ataupun gambar itu. Nah, dari gambar ini terletak pada, dapat kita peroleh bahwa gambar ini terletak pada pada bab 2. Sedangkan satu ini menunjukkan jumlah dari gambarnya. Jadi di dalam bab 2 ini adalah gambar yang pertama. Nah, tidak lupa juga kalian harus memberikan asal ataupun source dari gambar tersebut. Jadi kalau kalian mengambil begitu saja, kalian bisa memakai adopted di sini. Sedangkan kalau kalian mengambil dan merevisi, kalian bisa sebutkan adapted. Oke. Nah, sama seperti tabel juga seperti itu ya. Tapi tabel tentunya berada di atas, penamaan tabel berada di atas tabel. Nah, berbeda dengan yang tadi ya, gambar ya, berada di bawah. Selain tabel, satu hal penting juga yang ingin saya tekankan adalah penggunaan dari numbering system, di mana numbering system ini sangat penting dalam menulis sebuah scientific writings ya. Dalam menulis ini, kalian harus perhatikan betul agar tulisan yang kalian sajikan mudah untuk dibaca oleh pembaca ya. Nah, saya ambil satu contoh pada bagian 2 atau pada bagian bab 2 ya. Nah, di sini akan dalam penelitian saya ada beberapa subbab ya. Dalam hal ini kelihatan ada 3 subbab ya. Subbab pertama adalah theoretical review, yang subbab kedua empirical review, dan yang ketiga adalah theoretical review ya, atau theoretical framework maksud saya. Nah, dalam hal ini ketiga subbab ini memiliki level yang sama ya. Dalam kita sebut saja level 1 ya. Dalam level 1 ini ada 3 subbab yang berada pada level tersebut. Sedangkan subbab pada level 2 berada di bawah level 1 ini ya. Jadi tetap lurus ya, tidak ada menjorok ke dalam ya. Tetap lurus. Sedangkan nah di sini baru dimulai pada garis kedua ya. Nah, selanjutnya ini kalau kalian memiliki subbab
subbab dari subbab kalian bisa sajikan di sini. Nah, di level selanjutnya. Sedangkan kalau ada lagi subbab di bawah subbabnya, kalian akan sajikan seperti ini ya, berbaris seperti ini ya. Nah, di sini baru mulai, biar lebih rapi ya. Jadi perhatikan, ini adalah hal yang sangat berpengaruh signifikan terhadap bagaimana nanti pembaca, dalam hal ini pembimbing maupun penguji kalian, dalam memperoleh informasi. Bisa saja berdasarkan pengalaman saya, ketika numberingnya berantakan, jadi menyulitkan kami sebagai pembimbing ataupun penguji dalam menemukan informasi yang kami inginkan gitu. Jadi perhatikan betul, tidak hanya informasi di dalamnya, formatting ataupun writing convention ini juga berperan penting dalam kesuksesan kalian menulis sebuah proposal ataupun sebuah skripsi penelitian ya. Oke. Demikianlah materi pada video kali ini. Saya akan jelaskan lagi terkait dengan materi-materi terkait dengan penelitian pada video selanjutnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat pagi, siang, ataupun malam.